Apa sih yang disebut ginjal bocor itu? Halo Nefrofriends, ketemu lagi. Kali ini ada pertanyaan tentang ginjal bocor. Sesuai penjelasan di beberapa edukasi saya sebelumnya, jadi salah satu fungsi ginjal yang utama itu adalah menyaring darah kita. Menyaring dari zat-zat yang memang sudah tidak diperlukan tubuh. Kalau namanya ginjal itu bocor, itu artinya dia mengeluarkan atau menyaring zat-zat yang seharusnya tidak boleh keluar dari dalam tubuh, tapi dia bocor ke dalam kencing. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Ini adalah struktur nefron, yaitu struktur unit terkecil penyaring di dalam ginjal kita. Nah, pertama kali darah itu akan masuk dan disaring, prosesnya pertama kali di sini, yaitu di glomerulus, yaitu suatu kumpulan seperti bola ya, kumpulan pembuluh darah kecil, pembuluh darah kapiler yang berbentuk seperti jala atau bola. Di sini terjadi penyaringan pertama, dan di situ ada beberapa lapis penyaringan. Nah, ada beberapa komponen zat yang di dalam darah itu sebetulnya tidak boleh keluar ke dalam kencing ya. Salah satunya adalah protein karena protein itu ukurannya cukup besar dan dia berfungsi untuk menjaga tekanan onkotik di dalam darah kita. Jadi kalau protein itu berkurang, tidak ada yang menjaga tekanan. Akhirnya cairan di dalam darah itu bisa merembes keluar. Orang jadi bisa bengkak misalnya. Nah, salah satu gejala dari ginjal bocor itu yang bocor adalah protein. Selain protein yang bisa bocor juga dan seharusnya tidak boleh bocor masuk ke dalam kencing itu adalah sel darah merah. Jadi sel darah merah itu ukurannya juga cukup besar dan ada di dalam darah kita. Kalau sampai dia masuk ke dalam kencing berarti juga ada error dalam penyaringan di awalnya yaitu sama. Jadi ada masalah di glomerulusnya. Jadi di glomerulus ini sebetulnya di lapisan-lapisannya ini penyaring itu ada beberapa lapis. Dan beberapa lapis itu seperti lapisan saringan yang berlapis-lapis sesuai dengan muatannya, misalnya ya muatan negatif, lalu juga ukuran pori-porinya, dan itu yang bisa menyaring. Kalau pada kondisi normal, protein dan sel darah merah itu nggak bisa keluar, jadi nggak bisa masuk ke dalam kencing. Tapi pada kondisi ginjal bocor, terjadi error di situ, akhirnya protein dan atau sel darah merah itu bisa keluar ke kencing. Dalam istilah medis, kebocoran protein di ginjal ini namanya sindroma nefrotik. Sedangkan kebocoran protein yang disertai dengan sel darah merah itu namanya sindroma nefritik. Memastikan diagnosis dari sindroma nefrotik atau nefritik ini, biasanya pasien akan dianjurkan untuk melakukan yang namanya biopsi ginjal, yaitu pengambilan jaringan ginjal lalu dilihat di bawah mikroskop. Nanti akan dilihat tipenya. Ini tipe kelainannya jenis yang apa? Karena sindroma nefrotik dan nefritik itu sebetulnya definisinya adalah kumpulan gejala. Tapi untuk penyebabnya kita harus melihat di bawah mikroskop dengan cara mengambil salah satunya adalah biopsi ginjal. Untuk gejalanya itu sendiri sebetulnya sindroma nefrotik dan nefritik itu sedikit berbeda. Kalau sindroma nefrotik itu karena yang bocor adalah protein dan sebagian besar itu yang keluar adalah albumin, yaitu protein yang paling dominan yang ada di dalam darah kita dan protein yang paling besar ukurannya, maka gejala utama itu adalah bengkak. Dan biasanya bengkaknya cukup hebat di seluruh tubuh. Biasanya dimulai dari kedua tungkai lalu naik ke atas, perutnya juga berisi cairan hingga ke seluruh tubuh dan wajah. Itu yang gejala utama. Gejala lainnya untuk sindroma nefrotik ini biasanya karena albumin atau protein banyak dikeluarkan lewat kencing, maka tubuh berusaha mengkompensasi untuk menjaga tekanan onkotik. Jadi produksi dari kolesterol itu bisa sangat tinggi. Jadi orang-orang dengan sindroma nefrotik selain bengkak, albuminnya rendah, dia kolesterolnya juga sangat tinggi. Sedangkan untuk sindroma nefritik ini sedikit berbeda. Jadi bengkaknya mungkin tidak sehebat sindroma nefrotik, tapi kencingnya biasanya warnanya merah karena bocor sel darah merahnya. Jadi seperti kencing darah. Cuman kencing darahnya ini tidak disertai pembekuan dari darah yang ada di saluran kencing. Jadi betul-betul kencingnya itu merah seperti itu. Ditambah dengan sedikit ada bengkak biasanya di daerah wajah. Dan selain itu biasanya disertai dengan gangguan ginjal akut. Jadi tiba-tiba kreatininnya meningkat, jumlah produksi kencing juga menurun, dan disertai hipertensi. Untuk penyebabnya, baik sindroma nefrotik maupun nefritik selalu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah penyebab primer, yaitu penyebab di mana terjadi kerusakan memang pada ginjalnya. Misalnya ada gangguan sejak di dalam kandungan ya, atau genetik atau kongenital atau mutasi di penyaringannya itu. Lalu yang kedua adalah penyebab sekunder. Biasanya ada penyakit lain di luar dari ginjal. Yang paling sering kalau untuk sindroma nefrotik itu penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes,
HIV, infeksi HIV, atau penggunaan obat-obatan. Sedangkan yang sindroma nefrotik itu justru paling sering adalah yang namanya glomerulonefritis pasca infeksi Streptococcus, yaitu infeksi tenggorokan atau kulit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus yang menyebabkan suatu kondisi mirip autoimun, di mana kondisi autoimunnya ini yang akan merusak ginjal. Untuk pengobatannya, ini semua tergantung jenis dari sindroma nefrotik dan nefritiknya. Pada prinsipnya, jika nefrofriends mengalami ginjal bocor, entah itu diri nefrofriends sendiri atau keluarga, segera ke dokter ya, segera cari dokter ahli ginjal untuk segera dilakukan biopsi ginjal dan pengobatan yang tepat sesuai dengan penyebabnya.